Kenapa? Itu preferensi dan standar dia. Tinggal laki-lakinya aja, sanggup apa enggak. Kalau laki-lakinya sanggup, ya maju ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau laki-lakinya kayak gua yang gajinya UMR, ya tinggal mundur, cari yang Pernyataan Kadam Siddiq yang menyebut dirinya harus menjadi raja dan dihormati penuh dalam rumah tangga, bahkan sampai mengaku gila hormat, memicu gelombang komentar tajam dari netizen yang budiman. Ia juga menyebut perempuan yang kelak mendampinginya harus rela membuang banyak mimpinya. Pernyataan yang dianggap sebagian orang menguatkan pola pikir patriarkis, karena menjadikan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, sekaligus membebankan pengorbanan lebih besar kepada perempuan. Netizen yang budiman pun ramai membalas dengan nada sinis, menyoroti kesenjangan antara tuntutan dihormati dan tanggung jawab yang sepadan. Berbagai komentar bermunculan, mulai dari yang mendoakan kekuatan bagi calon istrinya, hingga yang menuntut jika Kadam ingin bergelar raja, maka istrinya wajib diperlakukan sebagai ratu yang segala kebutuhan, perawatan hingga gaya hidup mewahnya tercukupi, lengkap dengan anak-anak yang hidup bergelimang harta. Ada pula yang menyindir soal isi dompet sebagai syarat mutlak jadi raja, hingga sindiran tajam bahwa sosok seperti Kadam sebenarnya tidak menyukai perempuan mandiri dan sulit menerima kalah saat berdebat dengan pasangannya kelak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Raja-raja Fir'aun saja yang raja ndak gila hormat sebegitunya sih. Bendera kok. Cilakanya kodongin istrinya. Astagfirullah. Iya paham. Emang juga yang bilang lu suruh jadi ubi ungu di pernikahan siapa sih? Ada emang yang nyuruh lu jadi ubi ungu. Iya paham, di pernikahan suami jadi raja. Cuma lu kalau ngomong jadi setengah-setengah, raja apaan dulu? Ntar raja Namrud lu, ntar raja Fir'aun coy ya. Kalau ada nyamuk di hidung lu, iya. Iya, Tuan Raja tahu kok Tuan Raja tahu. Beruntung banget itu perempuan yang dapetin lo serasa menang undian lotre. Tapi BTW nih, Tuan Raja, kalau misalkan fasilitas dan kedudukan raja semuanya mau lo borong, kenapa nggak sekalian lo aja yang hamil, lo yang melahirkan? Kan raja mah bebas ya, bisa segalanya. Ntar kalau misalkan lo melahirkan, lo bilang aja, of course gue yang harus ngedan, gue kan raja. Yang kocak, mau fasilitas raja, tapi pengorbanan minta dibagi rata. Mungkin Kadam Siddiq ini lupa tentang istri Nabi Muhammad yang pertama yang menjadi pengusaha sukses di kota Mekah. Dari statement dia yang mengatakan bahwa dia adalah seorang yang gila-gila hormat, menurutku itu terus salah sih. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu kita membutuhkan dua orang yang bekerja sama antara istri dan juga suami. Terus dia juga mengatakan bahwa dia di rumah adalah seperti raja. Menurutku istri bukanlah budak maupun penyembah bagi raja itu sendiri. Karena bagiku derajat istri itu lebih tinggi daripada derajat suami. Bahkan aku pernah dengar satu kalimat yang katanya, bahagiakan istrimu maka rezeki untukmu. Dan menurutku Kadam Siddiq ini terlampau melebihkan atau menjunjung tinggi nama laki-laki dan juga suami dalam rumah tangga. So untuk perempuan di luar sana, tolong lebih aware tentang patriarki dan juga lebih berhati-hati. So thank you so much. Gua akan mulai dari satu pertanyaan. Menurut lu, salah nggak kalau misalkan ada perempuan yang minta setiap bulan dikasih nafkah 50 juta? Nggak salah. Kenapa? Itu preferensi dan standar dia. Tinggal laki-lakinya aja, sanggup apa enggak. Kalau laki-lakinya sanggup, ya maju ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau laki-lakinya kayak gua yang gajinya UMR, ya tinggal mundur, cari yang lain. BTW, alhamdulillah gue punya istri yang nerima gue. Jadi pernikahan itu tentang komitmen dan kecocokan dengan standar masing-masing. Kalau lu sebagai perempuan ngerasa setelah nikah tetap pengen jadi wanita karir, pengen jadi pebisnis, pengen nerusin pendidikan yang tinggi, ya silahkan. Cari laki-laki yang memang mau menerima itu. Karena yang terpenting, jangan memaksa standar orang lain masuk ke standar kita, dan jangan juga memaksa standar kita masuk ke orang lain. Nah, kalau konteks Bang Kadam Siddiq, kalau emang dia pengen punya istri yang fokusnya cuma ke dia,
yaitu hak dan preferensi dia, bro. Sah-sah aja. Kalau emang istrinya nerima dan gak mempermasalahkan, ngapain jadi kita yang ribut dan ribet? Oke, mungkin lu akan bertanya, tapi gimana dengan pandangan agama, Bang? Patokan agama mah jelas, yang penting kita nggak melanggar syariat. Mau lu laki-laki atau perempuan, mau jadi apapun di dunia ini, atau mau punya pasangan seperti apapun, yang terpenting jangan sampai melanggar syariat. Itu aja kuncinya. Ketika lu mau nikah, bicarakan semuanya baik-baik. Preferensi masing-masing seperti apa, cocok atau nggak cocok. Kalau emang nggak cocok, jangan dipaksa. Kalau cocok, ya maju terus. Dan dalam agama, yang penting kita nggak lalai dengan kewajiban masing-masing. Jadi, daripada lu ribut dan ribet, mending doain aja yang terbaik buat mereka. Dan kita juga persiapkan diri kita sebaik mungkin sebelum melangkah ke pernikahan. Nah, pendapat lu sendiri gimana? Ketika si Kadam Shadiq ingin jadi raja dalam rumah tangganya, dihujat habis-habisan ini kok patriarki. Sejak dari dulu, wanita-wanita yang ingin diratukan, gak ada istilahnya matriarki. Kenapa di saat wanita ingin diratukan itu dianggap hal yang wajar, dan kemudian lelakinya dianggap bijaksana, perkasa, mulia? Ya, kita memang tidak memungkiri bahwa memang ada hadis yang secara spesifik membahas soal ini, yaitu yaglibna karimu yaglibuhunna laimun. Wanita itu ketika di hadapan lelaki mulia, dia dimenangkan, dan ketika dihadapkan kepada lelaki yang hina, dia dikalahkan. Dan rujukannya, referensinya ada dalam tafsir Jalalain. Namun, di dalam kitab itu, ini dibahas dan diperuntukkan untuk para lelaki agar sabar menghadapi wanita. Problematikanya adalah, dalil ini dijadikan untuk wanita itu sendiri sehingga menambah keegoisannya, dan mereka, para wanita, menjadikan dalil ini sebagai alasan untuk dimuliakan dan diratukan. Ujungnya malah egois, hanya memikirkan dirinya sendiri apakah sudah diratukan, sementara di sisi lain, sudahkah dia memikirkan pasangannya? Sudahkah dia memenuhi hak-hak pasangannya sebagai seorang suami? Padahal di hadis lain, Nabi pun juga pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjud li ahadin la amartul amar'ata an tasjuda li zaujatihi." Seandainya, kata Nabi mengatakan, aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh seorang istri sujud kepada suami. Karena betapa besarnya pengorbanan suami, tanggungannya, tanggung jawabnya, baik di dunia sampai ke akhirat. Mungkin setelah kita mengatakan ini, akan tetap ada mereka yang mengatakan, suami yang kayak gimana dulu, yang perlu ditaati atau perlu disuruh sujud kalau diperbolehkan? Apakah suami yang tidak memenuhi nafkahnya, tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami misalkan? Oke, benar bahwa sebagian ulama memang mengatakan sebagai seorang istri tidak wajib lagi mentaati suami ketika suami tidak memberikan nafkah misalkan. Namun bagaimana jika hal ini kita balik posisinya? Di saat istri tidak lagi taat kepada suami, maka di saat itu jugalah suami tidak wajib lagi menafkahi istri. Dan ini masuk ke bagian pembahasan nusyuz, sampai sang istri itu berhenti nusyuz atau berhenti durhaka kepada suami, baru suami kembali diwajibkan untuk menafkahinya. Dan itulah yang terjadi kira-kira jika dalil sama dalil itu digunakan untuk diri sendiri. Harusnya masing-masing mengambil perannya. Sang suami yang ingin dianggap mulia harus bisa memenangkan dan mengalah kepada sang istri, bukan istri yang memegang dalil itu. Dan sang istri juga memakai dalil Nabi, andaikan boleh menyuruh sujud, maka Nabi suruh istri sujud kepada suami. Akhirnya mereka berdua akan saling menghargai, bukan dalilnya kebalik. Akhirnya mereka berdua saling egois. Bukannya masalah menjadi selesai, malah merambat kemana-mana. Tapi harus dibalik tadi ya. Istri menghargai suami, suami juga memuliakan istri, dan mereka akan saling menghargai, saling membahagiakan. Jangan kebalik. Akhirnya malah jadi ya saling menuntut dah. Cukup demikian, wallahu a'lam bishawab. Itu menurutku. Bagaimana menurut kalian? Silahkan di kolom komentar.